Ustadz, ada penjelasan di YouTube katanya sholat isyraq itu hadisnya dhaif. Allah Akbar. Ya, ya, podo tahu ngaji nih ya, sama-sama pernah ngaji. Saya juga pernah ngaji. Bahkan koyo elu suwe ngaji ya. Saya umurku luwe akeh, jadi ngajinya jelas lebih lama. Baiklah, gini ya. Saya berharap penjenengan ini jangan menjadi orang yang ngendon-ngendoni orang pribadi. Apa ngendon-ngendoni itu? Apa namanya? Ngendon-ngendoni itu ya ngendon-ngendoni ya. Apa? Gembosi lah, ya gembosi. Apa? Apa? Ngendorkan. Ya pokoknya ngendon-ngendoni kan orang Jawa. Sing Madura ya Jawa kan. Ngendon-ngendoni melemahkan, mengendurkan orang yang beribadah. Kalau penjenengan mau bicara ilmiah, silakan bicara ilmiah terbatas. Tapi kalau di YouTube kemudian sholat isyraq sudah menjadi kebiasaan yang sebelumnya tidak ada loh. Sebelumnya ada sholat isyraq itu. Ada tapi tidak dipraktekkan umum gitu maksud saya. Di sini terutama tidak banyak yang tahu sholat isyraq. Kemudian entahlah sudah 3 atau 4 tahun yang lalu ini kita sudah membiasakan. Kemudian menjadi menasional loh. Sholat isyraq itu menasional karena posisi saya dulu sebagai ketua Imam Masjid Indonesia itu saya manfaatkan untuk dakwah, antara lain menghidupkan masjid jamaah subuh dan diteruskan dengan sholat isyraq. Itu sudah membudaya. Saya ceramah dimanapun ada sholat isyraq itu. Lah kok bisa naik ceramah ngendong-ngendoni JWE. Ada ustadz ya memang pinter, saya tahu dia pinter, tapi gini loh, hadis-hadis tentang sholat isyraq memang kalau satu hadis bisa disebut do'if. Do'if periwayatannya, perawinya, bukan sanatnya, periwayatannya dapat disebut do'if. Tapi hadisnya banyak, jalurnya banyak. Maka dalam ilmu hadis dari do'if itu disebut hadis hasan, naik pangkat. Hadis do'if saja bisa digunakan untuk fadhailul amal, untuk mempraktekkan amal-amal utama, apalagi hasan. Dan saya yakin kalaupun dalam ilmu hadis disebut hadis do'if atau hadis hasan, tapi saya yakin tindakan kita mengamalkan sholat isyraq itu sahih. Nek gak gelem ya gak apa-apa sih, aku ya gak maksa. Saya tidak maksa, tapi saya ingin ini kebaikan, mendorong kita untuk berjamaah subuh, kemudian mendorong untuk iktikaf di masjid, lalu ya sesekali kalau memang longgar silahkan tinggal sampai sholat isyraq. Nek perlu sampai sholat duha kan. Oh cuma malah dikedon-kedon. Kedon-kedon. Apa sih mas enak itu kedon-kedon ya, aku ya angel balik bahasa nih. Jangan malah dikendorkan. Jangan malah di semacam dihalangi. Nek gak gelem sholat ya rapopo, tapi aja ngendong-ngendong nih. Sama dengan puasa rojab kan gitu tuh. Iya rojab mesti nek ceramah sing menyebutkan hadisnya dhaif. Iyalah kalaupun dhaif tapi ada hadis pendukung yang lain. Dan itu tidak salah, tidak melanggar, bahkan baik. Puasa rojab itu loh. Entahlah nanti disebut puasa Asyurul Hurum atau puasa rojab, ada dalilnya. Jadi memang ada sih ya, gini ini juga ya tantangan kita, bahwa memang ada orang yang tipenya itu DEDW males ibadah, DEDW males poso, lalu ngajak uang gak poso, gak ibadah, ngono koyoke. Tapi sekarang tidak nyebut nama, jadi tidak apa-apa kan. Ya, jadi penjenengan kalau ada masalah-masalah seperti itu sudahlah. Kalau penjenengan memang ngajinya di sini, ikuti yang di sini aja, ben gak bingung. Ya, tapi sing takok ya sing milok ini, tapi gak tahu teko. Jadi ikut pengajian ini tapi nggak pernah ke sini, tapi tanya enggak apa-apa, bagus. Tapi ngertilah bahwa apa yang dipraktekkan di sini adalah sahih. Sekali lagi saya ulang untuk kesekian kali, mustahil saya mengajak penyanyi mengamalkan sesuatu yang apalagi bid'ah, yang lemah, yang tidak benar, itu mustahil. Na'udzubillah. Saya hidup sudah agak lama kok. Ya, jadi ya ngajak kebaikan. Saya ingin kebaikan. Perkara ada yang ikut monggo, ndak ada yang ikut ya ndak apa-apa, tapi ojo ngendor-ngendor nih. Mana ngendor-ngendor.
Pun satu ya.